Kami berada di daerah hulu Sungai Brantas di Malang, Jawa Timur. Karena melintasi kota berpenduduk lebih dari 800.000 jiwa, beban Sungai Brantas cukup berat, bahkan jauh sebelum tiba di hilir. Kalau dari sini tuh sampahnya akan ngumpul di Bendungan Sengguru. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya ke siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo wong 8. Ini teman-teman dari mana itu? Win. Rombongan kami bertemu dengan sekelompok mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Malang. Apa agendanya dengan kawan-kawan Win? Ya ini teman-teman ini kan yang melakukan inventarisasi jumlah timbulan sampah. Jadi mereka tahun lalu sudah mengirim surat ke wali kota untuk ya memberi masukan terkait dengan pengelolaan sampah di Brantas ini. Kemudian besok mereka akan melakukan brand audit untuk melihat merek-merek apa yang paling banyak nyampah di Kali Brantas. Tapi rencana berubah. Tanpa menunggu esok hari, kami langsung melihat sisi lain aliran Brantas yang melintasi kota Malang. Para mahasiswa mulai meneliti jenis-jenis sampah, terutama plastik, dan mencari tahu siapa produsen penghasil sampah saset terbesar di sungai ini. Go. Sampahnya boleh, Bu. Oh. Taruh sini aja, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Biasanya dibuang di mana, Bu, biasanya? Sini, Mas. Langsung situ ya? Iya. Sebanyak sungai. Monggo, Pak. Asik nih. Resek, kardus. Ini
Sukanya apa tuh kegiatan ini? Dan audit. Audit sampah, karakteristik sampah, Apa yang mau dilihat dari Mbak? komposisi. Hmm. Jadi kita mau tahu dari rumah tangga itu sampahnya jenisnya apa aja, terus yang dominan itu jenis sampah yang mana. Hmm. Ini kardus. Kan kelihatan ya kayak sampahnya. Setelah tahu apa poinnya? Setelah tahu, kita bisa kelompokkan mana yang bisa didaur ulang, mana yang nggak bisa didaur ulang. Terus juga kita bisa tahu teknologi apa yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di rumah tangga. Indonesia sekarang rata-rata 70% masih organik ya? Iya betul. Jadi sebenarnya untuk menangani sampah itu perlu pemilahan dari rumah supaya kita bisa memaksimalkan pemanfaatan sampah ini untuk kompos yang organik. Kemudian yang daur ulang bisa dijual lagi untuk bahan baku industri daur ulang. Tapi kan secara global daur ulang cuma 9%, Mbak. Betul. Makanya daur ulang itu bukan solusi ya. Jadi yang harus dilakukan pemerintah itu adalah membatasi, terutama jenis-jenis plastik seperti ini ya, seperti plastik mika. Di banyak tempat itu plastik mika ini nggak laku dijual. Ini udah sekali pakai ini ya? Iya, ini sekali pakai. Jadi 60% sampah dari rumah tangga itu sampah sekali pakai. 60%-nya sekali pakai. Ya, sampah plastik ya. Dari komposisi sampah plastiknya 60% adalah sampah sekali pakai seperti kemasan seperti ini. Nah, jadi yang 30% itu seperti peralatan yang rusak, misalnya baskom, ember pecah gitu ya, peralatan elektronik. Kayak sampah ibu barusan mana yang bisa didaur ulang? Ya ini. Hanya ini ya? Iya, yang botol ini. Tapi ya tadi kan kita tahu ya yang bisa daur ulang tuh hanya yang masuk ke proses daur ulang tuh hanya 9%. Kenapa? Karena proses daur ulang itu mahal. Kenapa di Indonesia murah? Karena tenaga kerjanya murah, kemudian biaya lingkungannya nggak dihitung, nggak ditanggung. Jadi banyak industri daur ulang itu tidak punya instalasi pengolahan air limbah. Jadi plastik ini kan harus dicacah kecil-kecil, kemudian dicuci. Ini kan banyak kotoran-kotorannya. Nah, seperti ini kotoran-kotorannya. Nah, limbah cuciannya itu kan nggak ada penyaringan, langsung dibuang ke sungai. Itu yang menyebabkan daur ulang di Indonesia ini murah. Daru sedang membahas aturan standar lingkungan yang rendah bagi industri daur ulang di Indonesia. Sementara kami dan mahasiswa melakukan identifikasi sampah, sampah baru terus berdatangan. Pastro ya. Buang cepat. Direct langsung. Ini kan gang. Buang ke sini. Ya ini tanggung jawabnya ya produsennya, ya konsumennya, ya pemerintahnya. Jadi konsumennya ya harus kemudian mereka mau mengurangi. Memang fokusnya kita harus mengurangi memang harus ada regulasi yang kuat untuk kemudian membatasi atau melarang pemakaian plastik sekali pakai. Jadi hitungan kami itu 42% sampai yang ngapung di Brantas adalah jenis-jenis plastik. Ya jenis tas kresek, sedotan, terutama saset dan popok. Terus styrofoam ini. Ya salah satu solusinya pembatasan atau pengurangan. Maka kita mendorong semua pemerintah kabupaten kota yang dilewati Brantas harus ada aturan perda atau perbub tentang larangan pemakaian plastik sekali pakai. Gatel nah. Ini biasa. Bilang bos. Gini loh. Emang loh. Terus biasa ya. Iri bilang bos. Iri bilang. Gatel gitu. Ini. Kak gatel tar.
Apa ada pentingnya? Adi. Kono. FTP lagi. Alil babul. Ayo. Siji, loro, telu. Jangan buang sampah di sungai. Dua, Halo, tiga. Cak. Jangan buang sampah di sungai. Apa? Nggak bareng ngono ae sing bareng. 1, 2, 3. Oh iya iya. Sama dia nih, Pak. Buang sampah Sama dia di loh. sungai. Jadi kalau Pak, Jangan buang sampah di sungai. itu isi sore. Ngono sing bareng kok. Ayo. Ayo, 1, siji, loro, 2, telu. 3. Jangan buang sampah di sungai. Yeay, pinter. Ibu ya dibilangin ya. Ya. Bu, aja buat sampah nduk kali. Aku lah gak iso renang. Masuk aku renang ambek ibu. Apa iku jenenge? Sampah. Sampah. Kan gak enak yo renang ambek sampah yo. Gak enak. Ambu yo kaline yo. Lah iya. Semua sampah yang dibuang warga di sepanjang aliran Sungai Brantas di Kota Malang ini akan berakhir di Waduk Sengguruh. Lokasinya di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kami pun melakukan perjalanan ke sana. Dulu ini nggak ada jaringnya ini dulu. Dulu cuman apa hijau itu, pilar hijau. Sekarang ada jaring. Ya, orang sudah nggak bisa buang popok langsung ke sungai. Wingi. Terung adan deh. Nah, selamat berbuka puasa, Mas. Ini Ekspedisi 3 sungai. Hari pertama bertepatan dengan 1 Ramadan. bulan puasa. Puasa ya. Puasa, selamat berbuka. Selamat berbuka puasa semuanya. Nang dira-ira. Soto ayam mang ya? Itu soto. Kok sepi tapi ya? Enggak apa-apa wes langsung cepat malah. Ini kok sepi ya nih? Kenapa, Bang? Kelamaan. Sedotan itu diciptakan untuk orang sakit. Dari dulu penemuan pertama itu sedotan untuk orang sakit, nggak bisa minum, maka nggih, kan sakit gampang sakit uang, karena kan sedotan. Nah kalau nggak sakit ya jangan pakai sedotan. Keesokan paginya, kami menuju Waduk Sengguruh di selatan Kota Malang, Jawa Timur. Ini hari kedua. Hari kedua. Kita mau kemana hari ini, Mas? Hari ini kita akan ke Bendungan Sengguruh. Jadi bendungan pertama di Hulu Brantas ini. Kemudian kita juga akan melihat salah satu perusahaan yang paling ada di Hulu, pabrik kertas Eka Mas Fortuna. Jadi perusahaan ini adanya di hulu sungai. Pabrik ini ada di hulu sungai dan dia pabrik kertas dan dia membuang limbah yang sangat berpengaruh pada kualitas air di Hulu Brantas ini. Normal nggak ada perusahaan diberi izin di hulu sungai? Ya seharusnya hulu itu kan dijaga ya, dijaga kemurnian airnya karena dia ada di paling atas begitu. Semaksimal mungkin dihindarkan dari kontak pencemaran. Tapi ini menunjukkan kalau memang penataan sungai, prioritas pengelolaan sungai itu
tidak memprioritaskan kualitas air dengan menempatkan sebuah pabrik besar kertas di hulu Sungai Brantas itu. Tadi malam bagaimana tidurnya yang lain? Nyenyak. Meriang. Kita tidur kedinginan. Meriang. Oke. Dan pemandangan inilah yang menyambut kami di Sengguru. Di musim kemarau, sampah yang tiba di sini rata-rata 30 meter kubik per hari. Jumlahnya akan meningkat menjadi 200 meter kubik per hari saat musim hujan. Tak heran jika setiap tahun 40.000 meter kubik sampah diangkat dari kawasan Waduk Sengguru. Ini adalah aliran kali Brantas yang ada di Kepanjen, daerah Sengguru. Saat musim kemarau, kita bisa melihat dasar sungai Bengawan Solo yang dipenuhi oleh sampah plastik seperti ini. Dengan kamera profesionalnya, Fuli Safi, fotografer ekspedisi ini, telah merekam kesaksiannya dalam berbagai kesempatan. 40.000 meter kubik sampah setiap tahun itu setara 3 kali lapangan sepak bola dengan ketinggian tumpukan mencapai belasan meter. Itu baru dari satu pintu air seperti Waduk Sengguru. Sementara di sepanjang Sungai Brantas terdapat 6 bendungan seperti Sengguru yang menghadapi masalah sedimentasi dan tumpukan sampah. Alat berat seperti ini selalu disiagakan di pintu air untuk mengeruk sampah yang terus berdatangan. Dan disinilah sampah-sampah ini dikumpulkan. Sebagian menjadi ladang rezeki bagi warga yang memulung. Yang kata. Pasane ku nggih kata, iki kranten pundi kon saloe. Babdi ta sik wangsul. Kata. Aksen mak. Makrum nih jenenge, Makrum. Sinten nih, Mas sinten nih? No. Yunem. Yunem. Nggih, Yunem nggih. Main jakan. Oh. Nek sak ngeten iki, Bu. Nggih. Sak kilo 300 rupiah. Nggih. Nek sing 3.500. Rosokan ngeten iki. Oh, napa sih, Bu? Rosokan plastik-plastik botol aqua. Oh. Ngeten. Oh alah. Nggih. Ngeten iki 3.500. Nggih. Tapi dirasa sakniki pun mandap. Ngeten iki. Nggih. 3.500 niki. Kayak niki namung 1000 niki. Oh, 1000. Niki 1000. Dewek-dewekan masak ning pun. Niki 1000. Nek niki Niki kempal kali rasane Oh. niku 3,5. Tapi pun disayangi, kira semudun, paling nggih kali setengah. kali setengah. Biasanya sedinten ngeten asam pinten, Bu? Wah, Pak, nggih lek ni kata banjir ngeten iki nggih yo sampai 15.000. Sedino. Nggih ta. 15.000. Nggih. Masuk kata saking timbangane. Jam pinten budal kerjaan mulai? Jam 6 Jam 6 sampai sampai lek ni mboten posoan niku ngantos niki posoan, Pak. Mangke kan kawan niku kan Kawan. wangsul. Kula kadang anu ngantos setengah gangsal. 15.000 nggih. Nggih ngantosi guangan iki. Tapi nek sampai waket tambah Nggih, oleh. yang saleh kata nggih. Ayo donga sampai lah muga-muga sampai kata ngoten nggih. Nggih. Wis, mendonga sing kata sampai sing ate. Tapi pun kuwatir wong malan niku gak sampai teng kali kabeh. Nggih. Adine pun kuwatir mesti rezekine kata. Nggih. Ngeten iki mau pun digoki ping kalih. Oh, di bego ngeten nggih. Nggih dugi anu Mas motor sing abang. Dugi lip niku kan. Dugi gilingane niku. Oh, di bendungan Nggih. Sengguru niki. Nggih ta. Teng mriku. Nek niku dugi ku di kali niki, Bu. Asale kali niki. Terusan pundi? Sing dugi etan niku. Testi. Lesti Dampit mriko. Nggih. Dampit nek niki
Kali niki Niki sing duwe mriko kuwi ler. Malang. Malang. Malang nggih. Nggih. Oh, Malang kota nggih. Nggih. Nek ini sing katange tenane niki banjire duwe anu, duwe ndampit. Sing kata dong pring niki. Oh, sing godhong pring artine Nggih, duwe dampit. Terus sampean pun dampit. apal nggih. Apa? Nek akeh godhong pring, Nggih duwe ndampit. dampit. Nek ini sing plastik-plastik. Nek kata duwe plastike? Malang. Oh, Malang. Nek Ya ampun, akeh, apa? apal. Jadi kemarin Kampung Muharto itu muaranya ke sini. Jadi di Kampung Muharto niku kota lama niku gedung kandang. Nggih. Mriki nggih nggih. Oh, mesti mriki. Sementara Prigi berbincang, Daru mengidentifikasi jenis dan merek sampah. Kegiatan ini biasa disebut brand audit, melihat merek apa saja yang menyumbang sampah terbanyak. Jadi yang gilap-gilap nggak laku. Kayak gini nggak laku, ini yang gilap-gilap. Ada aluminium foilnya nggak laku. Jadi saset ini nggak laku. Dari setiap kali brand audit, apa merek paling banyak, Mbak? Ini yang paling banyak Wings Group. Wings Group. Ya, karena dia emang produknya sangat bermacam-macam ya. Ada dari cairan pembersih, makanan, bumbu masak, mie instan, juga Indofood ini juga banyak. Karena memang masyarakat kita favoritnya mie instan ya. Terus yang ini yang ketiga, Unilever. Deterjen. Iya, produk Unilever. Ya. Mulai dari deterjen, sampo, sabun, sama ini juga banyak. Kopi sasetan. Makanya kita harus hindari kemasan-kemasan saset kayak gini ya. Mulai dari minuman instan, bumbu masak, makanan instan. Karena yang kemasan saset multilayer ini nggak bisa didaur ulang, nggak laku dijual. Bank sampah nggak ada yang mau terima. Pengepul rosokan juga nggak mau terima. Tadi ibu-ibu juga bilang nggak laku ini ya? Nggak laku. Yang justru laku malah kayak kresek ini masih laku. Kayak begini udah nggak laku ini ya? Iya. Nih, Unilever kesan. Jadi produsen ini kayaknya nggak ada beban untuk terus Iya. membuat begini. Enak aja kan mereka di Mereka sini. seharusnya bertanggung jawab. Betul. Ini harus jadi tanggung jawab produsen. Karena kan di dalam aturan undang-undang pun produsen harus bertanggung jawab ya menangani sampah produknya, termasuk sampah kemasannya juga. Harusnya produsen mendesain ulang kemasan yang tidak bisa didaur ulang seperti ini menjadi kemasan yang bisa didaur ulang, atau lebih bagus lagi kalau kemasannya bisa dipakai berulang kali. Jadi sistemnya seperti refill. Kita itu di kios-kios harusnya tidak dikemas dengan saset kecil-kecil, tapi kios itu justru jualannya itu dalam bentuk curah, jerikenan, Ya. literan gitu. Jadi warga datang ke situ beli dengan wadah sendiri sesuai dengan kebutuhan. Harganya pun pasti lebih murah karena kan ini ada biayanya, Betul. biaya kemasan. Kadang-kadang kemasannya lebih mahal daripada isinya. Kemasannya gede tapi isinya mungkin Iya. hanya 1/4 atau 1/5. Isinya hanya habis dalam 3 menit. Seolah-olah isinya banyak, tapi ternyata kemasannya aja yang gede. Jadi sebenarnya ini high cost ekonomi di kemasan ya. Betul, high cost ekonomi kemasan, dan dampak lingkungannya ini nggak ada yang menanggung. Pemerintah katanya nggak ada anggaran. Perusahaan katanya ya ini bukan salah plastiknya, tapi salah orangnya yang buang sampah sembarangan. Ya ini memang harus. Dan memang dibandingkan negara lain kayaknya cuma beberapa negara berkembang yang sampah kemasannya luar biasa. Sampah saset di negara maju itu nggak ada, karena memang pemerintahnya melarang ya. Juga mungkin dari konsumennya lebih menyukai produk yang kemasan besar. Ya, tapi ini mungkin juga problem ekonomi kita karena pendapatan masyarakat harian. Alasan perusahaan itu konsumen butuh kemasan kecil saset karena kemampuan ekonominya rendah gitu ya. Ini propur katanya, kemasan kecil ini propur. Tapi kalau kita lihat dampaknya seperti ini siapa yang harus menanggung biayanya? Justru ini malah biayanya sangat tinggi untuk membersihkan sungai. Kalau sudah terlanjur tercemar seperti sekarang oleh saset-saset, itu sangat-sangat sulit. Dan ini public budget, dana publik. Nah, dana yang publik. seharusnya dana publiknya juga bisa untuk menolong orang miskin kan? Iya, harusnya dana publik bisa untuk yang lain. Ya, ini sementara memang belum dialokasikan untuk sampah. Akhirnya kita lihat sampah tercecer di mana-mana. Seperti ini.
menyebarkan belum lagi soal mikroplastik. penyakit dan Nah. pencemaran. Belum lagi pencemaran kimia akibat degradasi dari sampah plastik ini di sungai. Di mana mungkin orang miskin ada di strata terbawah dalam dampak Nah, seperti ini kemarin, mereka. seperti kita lihat di sekitar bantaran sungai dan segala Betul, macam. masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ya untuk air bersih, kadang masih harus mandi di sungai, minum air dari sumur yang berdekatan dengan sungai. Nah, itu kan juga bisa terkontaminasi oleh sampah-sampah yang dibuang ke sungai, yang itu akan melepaskan racun-racun kimia plasticizer. Untuk membuat plastik ini selain dibuat dari minyak bumi, juga ada ditambahkan bahan kimia pelentur plastik, pewarna, untuk membuat plastik ini lebih tahan lama. Nah, itu semua adalah bahan kimia beracun. Dan yang paling banyak diserang adalah sistem hormon kita, bisa dari kelenjar-kelenjar tiroid, kelenjar organ reproduksi, itu yang sangat rawan ya, sangat rentan dipengaruhi oleh pencemaran plastik. Jadi kemasan ini bukan afirmasi atau bukan dukungan terhadap ekonomi rakyat kecil sebenarnya. Sama sekali bukan, justru itu alasan dari produsen ya untuk mendapatkan untung yang lebih besar ya. Dengan mengatakan saset ini propur, tapi biaya dari dampak lingkungannya ini sama sekali perusahaan tidak mau menanggung. Iya, zaman dulu orang juga beli minyak goreng misalnya curah ya, Betul, pakai membawa botol sendiri. Botol kosong kita tukar di warung dengan botol baru yang berisi. Jadi Mestinya tidak menghasilkan kalau sampah. minyak saja bisa, apalagi kecap. Nah, kecap, minyak, Mie instan saya pikir juga bisa kita beli curah. mie instan, ya. Ya, harus Tapi problemnya adalah kemasan adalah promosi itu sendiri kan kadang-kadang Iya, secara bisnis. iya, memang kemasan, desain ininya Iya, ya, adalah bagian dari promosi. penampakannya yang menarik, kemudian kemasan yang seolah-olah besar, itu memang menjadi daya tarik buat masyarakat memilih produk, kemudian harga yang murah ya. Tapi di balik harga murah ini ternyata ada biaya lingkungan yang harus ditanggung di kemudian hari. Kalau sekarang memang belum dipikirkan ya oleh sebagian besar produsen, oleh pemerintah, tapi di kemudian hari, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dampak pencemaran plastik di sungai ini akan semakin parah ya, semakin besar. Kontaminasi mikroplastik, kontaminasi ftalat, bahan-bahan kimia plastik, itu pasti akan semakin meningkat di kemudian hari. Ini banyak produk Wings semua nih, lihat nih, Wings. Ini saset 500. Isinya paling hanya perempatnya ya. Padahal kalau kita beli yang kemasan botol itu lebih hemat malahan dengan volume yang lebih besar. Ya, secara ekonomi memang rumusnya orang miskin selalu membayar lebih mahal. Orang miskin membayar lebih mahal untuk kemasan saset. Iya. Iya. Close up ini Unilever. Ya, saya ingat waktu kecil dulu beli permen juga curah, Nah, Garuda Food. beli kacang juga curah, Iya, diambilkan kecantong ya. diambilkan dari Contoh kertas atau daun. atau diambilkan dari toples besar begitu. Toples besar curah. Katakan. Ya, mana toko. Kalau diambil aja 5 besar gitu ya. Jadi juaranya Juaranya adalah Wings. Wings kita punya sekitar 60%, kemudian Unilever 20%, kemudian Siantar Top 10%, Indofood 10% ya. Jadi Wings, Unilever, Indofood, kemudian Siantar Top. Jadi memang Wings, Unilever, Wings, Siantar Top, Indofood, Indofood dulu, Indofood terus Siantar Top. Siantar Top. Semang ini apa ya? Consumer good ya. Consumer good yang Wings, Unilever, Indofood kan hampir semuanya. Ya, ini konsumsi harian masyarakat Iya, ini. dari ya. personal care sampai food Makanan. packaging.
Dari bendungan Sengguruh yang menampung sampah sehari-hari masyarakat, kami akan melihat bagaimana ancaman sampah yang dilakukan dalam skala industri. Kami mendapati sampah plastik yang seharusnya tidak boleh keluar dari pabrik justru menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kami pun mengikuti kemana truk-truk sampah ini.